Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkap sejumlah barang bukti yang disita dalam penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Semarang, Jawa Tengah. Adapun KPK sempat menggeledah kantor hingga rumah dinas Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, pada Rabu 17 Juli 2024 lalu. Kemudian KPK juga kembali menggeledah sejumlah ruangan yang ada di Balai Kota Semarang pada Kamis 18 Juli 2024 lalu. Penggeledahan tersebut buntut kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Tessa mengatakan bahwa tim penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dari kegiatan tersebut. Di antaranya dokumen perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan catatan terkait aliran dana. Kemudian dokumen elektronik berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone. Tessa hanya mengatakan bahwa sampai saat ini sejumlah tim penyidik KPK masih ada yang melakukan kegiatan di Kota Semarang, Jawa Tengah, yakni untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti lainnya dan penyelidikan mendalam. Jurnalis yang telah hadir di sore hari ini. Hari ini kami akan menyampaikan dua rilis. Yang pertama adalah terkait kegiatan di Semarang. Sampai dengan saat ini disampaikan bahwa kegiatan penyidikan masih berlangsung. Untuk lokasinya hanya di Kota Semarang ya, jadi tidak keluar dari Kota Semarang. Ada beberapa tempat yang telah dilakukan kegiatan penyidikan, dan dari proses tersebut telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen. Salah satunya adalah terkait perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Semarang pada Rabu 17 Juli 2024 lalu. Namun tak sedikit publik yang bertanya-tanya terkait keberadaan Mbak Ita saat ini. Pasalnya, saat ataupun setelah dilakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinasnya di Semarang, Jawa Tengah, tidak diketahui di mana keberadaan Mbak Ita. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan perkembangan kasus tersebut. Saat ditanya terkait keberadaan Mbak Ita, Tessa enggan menjawab secara pasti. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini tim penyidik KPK masih fokus melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dalam jumpa pers pada Jumat 19 Juli 2024 hari ini, Tessa juga belum bisa memberikan informasi kapan yang bersangkutan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Pihaknya hanya meminta publik bersabar menunggu dan menghargai proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung sampai saat ini. Sebelumnya diketahui, sehari sebelum digeledah oleh KPK, Mbak Ita sempat melakukan rapat persiapan kegiatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Wing Wiyarso. Wing mengatakan setelah adanya penggeledahan, pihaknya tidak bisa berkomunikasi dengan Mbak Ita. Komunikasi terakhir dirinya dengan Wali Kota Semarang itu sehari sebelum penggeledahan. Keberadaan wali kotanya Mbak Ita yang tak kelihatan ya gitu. Nah, dari KPK sendiri emang infokan sudah mencegah yang bersangkutan sebelumnya ke luar negeri. Tapi ada pantauan nggak sih, maksudnya dari KPK mantau si ini orang emang benar masih dalam negeri atau di mana keberadaannya gitu? Sampai dengan saat ini Satgas penyidik masih berfokus melakukan kegiatan di Semarang. Sebagaimana teman-teman ketahui, di beberapa tempat. Jadi apabila ditanya apakah akan diminta keterangan yang bersangkutan, tentunya akan diminta keterangan. Kapannya masih belum bisa disampaikan.
kembali lagi karena masih berkegiatan atau kegiatan masih berlangsung di Kota Semarang, jadi kita sama-sama tunggu. Suami Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, yakni Alwin Basri, diketahui juga turut ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan suap yang menyeret istrinya. Diketahui Alwin Basri juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di hari yang sama dengan Mbak Ita pada Rabu 17 Juli 2024 lalu. Lantas, apa keterkaitan suami wali kota Semarang tersebut dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Semarang tersebut? Saat ditanya keterkaitan Alwin Basri dengan kasus tersebut, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto enggan menjawab pasti. Pihaknya hanya menyinggung terkait pencekalan terhadap sejumlah tersangka dalam kasus ini untuk bepergian ke luar negeri. Namun demikian, ia menegaskan KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja tersangka yang dilarang bepergian ke luar negeri. Hanya saja, KPK sudah menerbitkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk keempat tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, ia hanya menyinggung bahwa keempat tersangka yaitu 2 orang penyelenggara negara dan 2 lainnya dari pihak swasta. Namun berdasarkan informasi yang beredar sejak Kamis 18 Juli 2024 lalu, keempat tersangka yang dicekal ke luar negeri yakni Mbak Ita dan suaminya, yakni Alwin Basri, kemudian Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Kota Semarang Martono dan pihak swasta Rahmat Ujangkar. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 19 Juli 2024, pihak KPK masih fokus melakukan kegiatan di Kota Semarang buntut sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Atlas tersebut. Mbak Ita itu kan Ketua Komisi D di DPRD Jawa Tengah. Apa kaitannya sehingga suaminya Mbak Ita ini dicegat? Mungkin itu aja, terima kasih Mas Desa. Ya, terima kasih. Saya ke pertanyaan terakhir dulu. Sampai dengan saat ini sepertinya KPK belum merilis nama-nama tersangka maupun subjek-subjek yang dilakukan cegah ke luar negeri secara resmi. Jadi kalau disampaikan kaitannya apa, saya belum bisa memberikan info lebih lanjut. Kemungkinan nanti apabila ada kegiatan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan, subjek yang tadi disebut namanya, kita akan coba gali, kita akan tanyakan ke penyidiknya hal-hal apa saja yang tentunya bisa di-share ke masyarakat nanti. Itu yang pertama. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.